sekolah minggu lagi bersuka cita enggak hari ini? Ayo, kenapa bersuka cita? Karena hari ini kita bisa dikasih Tuhan kesempatan, dikasih Tuhan kesehatan untuk beribadah lagi meskipun di rumah masing-masing. Tapi pada hari ini kita harus menunjukkan bahwasanya kita tetap bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih buat berkat Tuhan. Untuk itu, adik-adik sekolah minggu, siapa yang udah menyediakan Bible atau Alkitabnya? Ayo tunjuk tangan dulu. Oke, mantap. Siapa yang sudah bawa durung-durungnya? Ayo ditunjukkan dulu durung-durungnya di situ. Oke, mantap. Siapa yang sudah mempersiapkan hatinya? Ayo, tentu kita semua sudah mempersiapkan hati kita. Untuk itu, Laskar Kristus. Wah, kalau kakak bilang Laskar Kristus, semua harus bilang siap gitu ya. Oke, sekali kita coba ya. Laskar Kristus, siap. Mantap. Sekarang kita memuji Tuhan. Untuk itu kita bernyanyi kasihnya seperti sungai. Kita memulai kebaktian kita dengan doa pembuka dibawakan oleh Kakak Fikar Pendeta Petra Sipayung. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat anugerah yang Kau berikan kepada kami, kepada adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah, yang sedang mengikuti ibadah Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka. Bapa kami di surga, saat ini kami datang ke hadirat-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang senantiasa menjaga kami, mengajari kami, terkhusus adik-adik sekolah minggu Tuhan, supaya dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Ya, terima kasih buat Kak Petra yang sudah membawakan kita dalam doa pembuka. Sekarang Laskar Kristus. Wah, kurang semangat. Siap gitu ya. Laskar Kristus. Siap. Mantap. Kita sekarang memuji Tuhan lagi. Kita mengatakan Allah kita hebat, Allah kita besar. Untuk itu kita mau bernyanyi Allahku besar. Ayo kita mau bernyanyi Allahku besar. Semangat ya.
Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Ayub 42 ayat 2. Ayo, Ayub di mana? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Iya, perjanjian lama. Untuk itu kita buka Ayub 42 ayat 2. Pertama, Kak Kristi dulu yang bacakan ya. Diikuti adik-adik sekolah minggu di rumah masing-masing. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sekarang setelah Kak Kristi ucapkan, semua adik-adik sekolah minggu bersama kakak dan abang-abang mengucapkan ya. Oke, Ayub 42 ayat 2. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Demikian ayat hafalan kita. Untuk itu dihafal ya adik-adik sekolah minggu. Minggu depan kita tanya lagi. Oke? Sekarang kita mau memuji Tuhan. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita puji dan kita muliakan dulu nama Tuhan melalui lagu pujian. Ayo kita bernyanyi. Tepuk tangan ya, semangat memuji Tuhan. Shalom adik-adik semua, apa kabar semuanya? Selamat hari Minggu. Sekarang kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, siapkan hatinya, lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi anak-anak semua yang mendengarkan firman-Mu. Sehingga firman-Mu memberikan semangat, memberikan kekuatan, dan anak-anak-Mu tetap ceria dan tetap menjadi anak-anak yang hebat. Karena Tuhan ada di dalam hati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu hari ini dengan sukacita. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini adalah tertulis di dalam Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Beginilah cerita firman Tuhan hari ini. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguapkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok
bagi mereka. Itulah cerita Alkitabnya. Sekarang kita mau mendengarkan keterangan firman ini. Adik-adik, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita tentang bagaimana Tuhanku hebat. Tapi sekali lagi adik-adik, sekali lagi saya sapa ya. Shalom adik-adik, shalom. Nah, aku punya teman namanya Ngatinem. Ngatinem, ini namanya Ngatinem. Dia namanya Ngatinem. Halo Ngatinem. Oh, hari ini Ngatinem ngapain ya? Lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Oh, pantasan bajunya cantik. Sudah pakai sepatu, rambutnya sudah dikepang. Wow, pasti wajahnya ceria sekali ya mendengarkan firman Tuhan hari ini. Oh, nah adik-adik, bagaimana yang di sana? Pasti seperti Ngatinem kan? Dia sudah berpakaian baju cantik, walau di rumah saja, tapi tetap harus mandi supaya bersih, supaya segar, dan mendengarkan firman Tuhan hari ini sama seperti Ngatinem. Nah, adik-adik, cerita Alkitab hari ini tentang bagaimana Tuhan yang hebat. Ngatinem semangat sekali ya mendengarkan Tuhan yang hebat itu ya. Waduh, hari ini bagaimana sih Tuhan yang hebat itu? Nah, adik-adik pernah dengar Raja Firaun? Pas. Ngatinem pernah dengar nggak? Wah. Oh, dia pernah. Ternyata Raja Firaun itu raja yang jahat. Menyeramkan sekali. Nah, adik-adik, Raja Firaun itu ingin menangkap bangsa Israel. Tapi ada namanya Musa sebagai nabi yang dipimpin oleh Tuhan. Tuhan menyertai Musa sehingga Musa bisa menyelamatkan bangsa Israel. Karena Tuhan menyertai Musa dan menyertai bangsa Israel. Wow, hebat banget ya. Hebat dong Ngatinem. Itu namanya Tuhanku hebat. Nah adik-adik, bagaimana sih Tuhan yang hebat itu? Tuhan yang hebat itu akan bisa dirasakan sama adik-adik ketika Tuhan itu hidup di dalam hati kita. Nah, bagaimana Musa bisa membelah air? Bisa melewati laut merah. Nah, adik-adik, ceritanya adalah Musa memungkulkan tongkat. Tongkatnya Nah, adik-adik, nih. Abang ada bawa gambar. Gambarnya adalah gambar laut yang ingin dibelah supaya bangsa Israel bisa sampai ke tanah Kanaan dan mereka boleh selamat, yang dipimpin oleh Musa. Hebat bukan? Adik-adik, hari ini firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita bagaimana sih Tuhan yang hebat itu. Kalau Tuhan hebat itu bisa menyelamatkan bangsa Israel, Ngatinem yang sudah tahu hari ini. Nah, saya mau tanya dulu. Ini ada gambar, ini ada bunga. Bunga ini, adik-adik, siapa yang menciptakan? Pasti tentu Tuhan Yesus. Ngatinem, tahu nggak siapa yang menciptakan ini? Oh, Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, siapa yang bisa menciptakan bunga? Ada warnanya merah,
ada warnanya biru seperti ini. Ada warna, ada ini. Nah, semua kok bisa diciptakan Tuhan begitu indah ya? Karena Tuhan kita itu hebat. Tuhan yang hebat itu bisa menciptakan segala-galanya, bahkan menyelamatkan seperti bangsa Israel diselamatkan Tuhan Allah melalui Musa yang memungkulkan tongkatnya sehingga Laut Merah, laut itu pun bisa terbelah, dan akhirnya adik-adik mereka boleh melewatinya dan mereka selamat. Dan akhirnya bangsa Mesir atau Firaun yang mengejar bangsa Israel tenggelam oleh laut itu. Akhirnya anak-anak Tuhan akan selamat. Anak-anak yang percaya dan mengandalkan Tuhan akan menjadi orang yang kuat, orang yang hebat, orang yang luar biasa, orang yang ceria, orang yang semangat, seperti Natina. Tidak lupa untuk berdoa, beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik, kalau perbuatan hebat itu adalah perbuatan yang disenangi oleh Tuhan. Yang disenangi oleh Tuhan adalah perbuatan yang seperti apa ya Natina? Wah, Natinem ternyata anak yang baik ya, anak yang luar biasa ya, sungguh luar biasa sekali ya Natinem ya. Itu adik-adik semua yang melakukan perbuatan yang baik, yang menyenangkan Tuhan, menyenangkan orang tua, taat, itu adalah perbuatan yang hebat. Karena Tuhan yang hadir di dalam hati kita mengajarkan kita supaya berlaku baik, benar, itulah yang dikatakan hebat. Jadi dia tidak bisa dikalahkan yang namanya hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang seperti contohnya suka menangis, murah cemberut, malas-malasan, berbohong, apalagi adik-adik, itu hal-hal yang tidak baik, itu bukan yang hebat, tidak menunjukkan Tuhan hebat di dalam dirinya. Jadi Tuhan yang hidup di dalam dirinya, yang selalu disertai Tuhan, dia selalu berbuat hal-hal yang hebat. Hal-hal yang hebat itu adalah hal yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Seperti contohnya, adik-adik mau lihat Natinem? Tengok Natinem. Natinem, ini ada gambar anak-anak. Salah satunya namanya Susi. Walaupun dia rambutnya keriting, walaupun dia masih kecil, agak hitam, tapi kalau dia tersenyum, dia akan tetap cantik. Dia kan Natina? Tentu saja. Adik-adik. Nah,
Tapi kalau misalnya adik-adik semua melihat gambar yang ini, coba lihat gambar yang ini. Nah, ini gambar yang seperti apa? Menangis, jelek bukan? Itu nggak hebat kalau menangis saja, nggak baik. Nah, adik-adik, yang hebat, yang baik itu adalah selalu tersenyum, gembira, mengerjakan tugasnya di rumah, PR-nya, rajin belajar, hormat kepada orang tua, bahkan yang lebih tua darinya. Nah, adik-adik, seperti hari ini firman Tuhan, hal-hal yang hebat itu adalah sangat sederhana. Jangan disuruh makan dulu, makan. Jadi kalau mau makan juga harus berdoa dulu. Mau belajar, berdoa dulu. Mau tidur, berdoa dulu. Bangun pagi, berdoa dulu. Apa yang perlu didoakan? Didoakan dirinya supaya tetap semangat. Didoakan dirinya supaya melakukan yang baik, yang benar, yang hebat. Mendoakan orang tuanya, kakak abangnya, teman-temannya. Nah, artinya tidak ada yang namanya musuhan. Harus berbuat baik ya. Ya kan Ngatinam? Iya. Nah, Ngatinam aja sudah tahu. Berarti apa yang hebat itu Ngatinam? Yang hebat itu adalah apa ya Ngatinam? Yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, seperti ceria, rajin belajar, semangat, tetap berdoa, dan lain sebagainya. Oh, gitu ya. Nah, adik-adik, udah kita dengarkan firman Tuhan hari ini. Sekarang kita lihat ya, kalau ini perbuatan apa yang Ngatinam? Coba lihat. Nah, adik-adik bisa dilihat. Nah, ternyata si Jojon mencuri uang. Ada Jojon mencuri uang. Ngatinam? Iya. Kalau mencuri uang itu perbuatan hebat atau tidak? Tidak. Itu tidak baik, bukan hebat. Jadi adik-adik, perbuatan yang hebat adalah perbuatan yang selalu mengerjakan kesenangan hati Tuhan. Kalau sudah mengerjakan kesenangan hati Tuhan, maka itu yang disebut hebat. Jadi, aku hebat karena Tuhanku hebat. Dia lanjut Ngatinam. Tuhanku hebat, maka aku juga hebat. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Nah, adik-adik, kita tutup di dalam doa. Ngatinam, kita juga berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu hari ini boleh memberikan perubahan yang baik kepada semua anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Sebab Tuhan kami yang kami sembah adalah Tuhan yang hebat, maka kami juga harus berbuat yang hebat, seperti melakukan kesenangan hati Tuhan, bergembira, tidak malas-malasan, melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak sekolah yang terus-menerus harus semangat belajar, mendoakan orang tua, mendoakan teman, sahabat, sehingga kami tetap dalam kondisi yang ceria, yang semangat, yang taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita. Untuk itu adik-adik sekolah minggu
ditunjukkan dulu persembahannya. Ayo, ditunjukkan persembahannya, dibuat ke atas. Kita bilang dulu, Huberedon, Hubani, Harajau, Ninegata. Sekarang tunjukkan dulu persembahannya, taruh ke atas. Ayo, sama-sama kita katakan Huberedon. 1, 2, 3 ya. Huberedon, Hubani, Harajau, Ninegata. Oke, sekarang kita mengumpulkan persembahan kita. Kita bernyanyi persembahan kami. Adik-adik semua, tibalah saatnya kita akan menutup ibadah kita dan kita tutup di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia Tuhan. Pada hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Biarlah Tuhan, pujian kami, peribadahan kami hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan, dan firman Tuhan yang kami boleh dengarkan itu memberikan dampak yang baik kepada kami semua anak-anak-Mu, dan persembahan yang kami boleh kumpulkan itu boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh bermanfaat untuk di dalam pelayanan memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapak Surgawi. Sebentar lagi kami akan kumpulkan, kami serahkan peribadahan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah peribadahan ini menjadi galangan yang harum, yang berkenan di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sama-sama kita berdoa. O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Anami Aganu, Pasarabun Nami, Asetorang Ganu, Semoga dalam Nami, Salakan Atusa, Kepamat sama nami orang Indonesia. Amin. Mari kita bernyanyi Bapak terima kasih. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekolah minggu semua.